Halo teman-teman semua, sekarang kita masuk pada pembahasan. Sebelum kita akan masuk pembahasan kita, yaitu mengenai pengaruh era globalisasi terhadap hukum bisnis. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri kembali. Nama saya Kasih Jaya Waruhu, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis semester 5 dari Universitas Nias Raya. Baik, pembahasan kali ini ada dua subjudul dari saya, yaitu yang pertama, pengertian globalisasi terhadap hukum bisnis. Globalisasi hukum akan menyebabkan peraturan-peraturan negara-negara berkembang mengenai investasi, perdagangan, jasa-jasa, dan bidang-bidang ekonomi lainnya mendekati negara-negara maju. Namun, tidak ada jaminan peraturan-peraturan tersebut memberikan hasil yang sama di semua tempat. Hukum bisnis adalah suatu perangkat kaidah hukum atau termasuk enforcement-nya yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan urusan atau kegiatan-kegiatan dagang, industri, atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan menempatkan uang dari para entrepreneur dalam risiko tertentu dengan usaha tertentu dengan motif dari entrepreneur tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Subjudul kedua ialah dampak positif globalisasi di bidang hukum. Ada 4. Yang pertama yaitu menguatnya supremasi hukum, demokratisa, dan tuntutan terhadap dilaksanakannya HAM. Yang kedua, membuatnya regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat banyak. Dan yang ketiga, menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel. Dan yang terakhir keempat ialah menguatnya supremasi sipil dengan mendudukan tentara dan polisi sebatas penjaga keamanan, kedaulatan, dan ketertiban negara yang profesional. Terima kasih.
Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yang dimana saya akan menjelaskan di sini yaitu pengaruh positif globalisasi bagi perusahaan. Jadi pengaruh positifnya globalisasi ini juga memberi organisasi kesempatan untuk memanfaatkan biaya tenaga kerja yang lebih rendah dan dapat meningkatkan produktivitas. Era globalisasi juga menghasilkan revolusi industri yang menciptakan berbagai alat untuk meningkatkan produktivitas. Nah, jadi revolusi industri juga menciptakan teknologi baru yang mampu membantu proses industri. Oke, jadi di sini ada beberapa dampak positif globalisasi, antara lain yaitu perubahan tata nilai dan sikap, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, tingkat kehidupan yang lebih baik, penguatan suplementasi hukum dan perlindungan HAM, adaptasi etos kerja dan kemandirian, perluasan peluang pasar, perdagangan luar negeri, dan operasi produksi perusahaan. Jadi berikutnya yaitu pengaruh globalisasi terhadap perekonomian di Indonesia. Oke, jadi pengaruh globalisasi terhadap perekonomian Indonesia ini itu pengaruh faktor produksi secara lebih efektif dan intensif, juga merupakan dampak dari perubahan tersebut. Oke, jadi adapun pengaruh positif dari globalisasi ekonomi yang dapat dirasakan di negeri ini adalah meningkatnya frekuensi investasi dan perdagangan. Pengaruh globalisasi mengakibatkan berkembangnya pengetahuan dan teknologi, mempertinggi pandangan hidup kerja sampai arus ekonomi yang semakin tinggi. Sedangkan dampak negatif dari globalisasi ini merupakan terjadinya kesenjangan sosial hingga pola hayat konsumtif. Sedangkan dampak negatif globalisasi ini merupakan terjadinya kesenjangan sosial hingga pola hayati konsumtif. Itu tentu menjadi faktor kerugian atau faktor yang akan merugikan suatu perdagangan ataupun industri. Demikianlah penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang lain. Terima kasih.
Kami mahasiswa-mahasiswi Universitas Niasraya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, mengucapkan terima kasih. Ya ahu. Sekian video presentasi dari kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.